إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شيء الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Al-hilmu utawi iki iku nerengaken sifat hilmu, sifat aris atau ramah, bijaksana. Pengertianipun al-hilmu huwa sifatun tahmilu sahibaha. Huwa utawi ya al-hilmu sifatun iku sifat tahmilu kang ngemot apa sifat sahibaha ing wong kang anduweni sifat ala tarkil intiqami ing atase tinggal natrapi miman saking wong ahdoba kang gedhingaken utawa gawe bendu sapa man wa ing sahif ma'a qudratihi sumertane kuwasane sahib ala dalika ing atase mengkono-mengkono intiqamu mimman ahdoba. Yang disebut dengan sifat al-hilmu, sifat aris, yaitu sifat yang membawa pada pemiliknya untuk meninggalkan pembalasan kepada orang yang membuatnya marah, padahal dia mampu untuk membalasnya. Maksudnya ada seseorang yang sudah dibuat marah tapi dia tidak mau membalas, tidak mau membalas keburukan yang telah diberikan orang lain. Padahal aslinya mampu dia membalas, tapi ditinggalkan, tidak melakukannya. Nah, ini disebut dengan sifat aris al-hilmu atau bijaksana. Beda ceritanya kalau memang tidak membalas itu gara-gara dia tidak mampu. Contoh, kita disakiti atau dibuat marah oleh atasan kita. Kita mau membalas, tapi kita tidak mampu karena memang kita bawaannya. Nah, ini tidak masuk sifat ini. Karena memang itu kita tidak mampu membalasnya. Jadi sifat al-hilmu itu termasuk sifat yang tinggi juga, sifat yang nilainya sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia aslinya mampu membalas keburukan orang lain tapi tidak mau membalas. Wasababuha utawi sebabe sifat rahmatul juhali iku melasih wong kang bodoh. Di antara sebabnya sifat al-hilmu yaitu mengasihi orang-orang yang bodoh, dia tidak mau membalas. Awit tarafu'i utawa merdi-merdi ngilangi anil musyatamati saking bisu-bisuan. Penyebab yang kedua yaitu karena dia tidak mau terjadi permusuhan, tidak mau terjadi saling olok-mengolok, saling misui. Ini tidak mau. Jadi dia meninggalkan hal yang tidak baik. Yang ketiga awil istihya'u utawa ngerasa isin min jazail jawabi saking bales jawab. Sebab yang ketiga yaitu karena merasa malu untuk membalas keburukan orang lain.
Tidak pantas keburukan dibalas dengan keburukan. Dan ini juga termasuk sifatnya Kanjeng Nabi yang harus kita contoh. Kanjeng Nabi sering dibuat marah oleh orang lain, sering diumpat, dihina, dicaci, tapi tidak membalas. Ya aslinya ya mampu membalas, tapi beliau meninggalkan. Ini karena sifat al-khilmunya Kanjeng Nabi, sifat arisnya Kanjeng Nabi. Ini waktu Kanjeng Nabi dakwah untuk menyebarkan agama Islam sama pamannya sendiri Abu Lahab, diganggu, dilempari batu, dilempari kotoran. Beliau tidak membalasnya, bukan karena dia tidak mampu, tapi mampu. Hanya saja memang beliau kayak Nabi niki nggak ada sifat akhilmu niki, sifat aris. Pada suatu ketika waktu nggak ada yang melempari, nggak ada yang mengganggu, setelah ditanya-tanyakan ternyata yang biasanya mengganggu sedang sakit. Beliau kan Nabi langsung menjenguknya lah. Mungkin itu kan kesempatan untuk membalasnya. Kalau kita itu mungkin ya nyukurno, ngapokno, ngomong loro. Nah ini waktu pembalasan. Tapi Kanjeng Nabi boten, Kanjeng Nabi meninggalkan hal semacam ini karena memang sifatnya Kanjeng Nabi yang harus kita teladani niku diantaranipun niku al-hilmu, sifat aris. Awit tafaddulu utawa unggulaken sapa Kanjeng Nabi utawa unggulaken al-musi ing atase wong kang gawe ala. Penyebab yang keempat yaitu tidak membalas orang yang berbuat buruk. Dia tetap menganggap orang yang berbuat buruk itu orang yang baik. Auri ayatu nikmaten utawa ngreksa nikmat sabiqaten kang wis dhisik. Atau penyebab berikutnya yaitu karena menjaga nikmat yang telah lewat, yang sudah lampau. Maksudnya memandang yang dulu-dulu, nikmat yang sudah diberikan Allah itu masih lebih banyak daripada yang menjengkelkan, itu masih lebih banyak yang menyenangkan. Awil makruh utawa nyandupaya niku sifat hati-hati dalam segala hal, termasuk dalam berkata, dalam berpendapat. Wa tawakkuul furasi lan ngarep-ngarep tumibane kesempatan. Wadalika utai mengkono pertelane kabeh mulai rahmatul juhal li anna tarafu'a krana sak temene merdi-merdi ngilangi misu-misui anil musyamati saking misu-misui min syarafin nafsi iku setengah saking muliakan awak. Jadi ketika kita meninggalkan untuk bertengkar, meninggalkan untuk olo-olo, itu min syarafin nafsi, itu termasuk memuliakan diri sendiri. Jadi maksudnya tidak menghinakan diri. Orang yang meninggalkan hal yang tidak baik itu justru orang tersebut memuliakan dirinya. Wa uluwil himati lan luhure sejo wal istihya'u utawi ngerasa isin
min siyanatin nafsi iku ngreksa awak-awak. Jadi merasa malu untuk membalas keburukan, merasa malu untuk membalas dendam, merasa malu ini juga termasuk menjaga diri. Wa kamalil muruati lan sempurnane keprawiran. Jadi sifat al-hilmu ini merupakan sifat yang tinggi sekali ya. Sifat yang benar-benar tidak dimiliki oleh semua orang, sangat langka. Biasanya kita kalau disakiti orang, dibuat marah oleh seorang, itu kita biasanya dengan cara apapun kita itu suatu saat akan membalas. Meskipun tidak secara langsung, itu kadang-kadang masih tersimpan untuk balas dendam. Nah, tapi kalau kita bisa menahan, bisa mencegah diri kita untuk membalas dalam keadaan kita sebenarnya mampu untuk membalas, tapi kita cegah diri kita sendiri. Nah, ini yang disebut dengan sifat ilmu yang sebenarnya. Ya, sekali lagi kita contoh Nabi kita, beliau juga waktu hijrah ke Madinah, ya, hijrah ke Madinah karena di Mekah sudah tidak aman. Tidak aman untuk beliau, juga untuk para pengikutnya dan untuk agama, terutama untuk Islam. Maka beliau meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Lah di situ banyak yang mencari, bahkan ada sayembara siapa yang menemukan, yang bisa menangkap Nabi Muhammad dalam keadaan mati ataupun hidup, diberi hadiah yang sangat besar. Tapi tidak ada yang tahu, tidak ada yang tahu. Tapi seseorang ada yang mengabarkan bahwasanya ada sekelompok orang, entah itu Nabi Muhammad atau siapa, sedang lewat di sebelah sana, istilahnya seperti itu. Ada kabaran seperti itu. Nah, yang dikabari itu juga gerombolan orang-orang yang mau mengikuti sayembara. Di antaranya adalah Suroko. Nah, tapi Suroko takut kalau nanti orang lain yang dapat hadiah. Makanya Suroko punya siasat. Nah, berkata pada yang lain, itu bukan rombongan Muhammad, itu rombongan orang ini, rombongan fulan. Yang lain ya percaya sama Suroko. Tapi padahal Suroko itu diam-diam mau menangkap Nabi Muhammad. Diam-diam Suroko menyiapkan kudanya, langsung menuju rombongan tersebut. Ternyata benar itu rombongannya Nabi Muhammad beserta Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain. Nah, waktu Nabi Muhammad mau dibunuh oleh Suroko, ternyata kudanya jatuh. Nah, Suroko otomatis ikut jatuh, 1 kali, 2 kali, bahkan yang ketiga kali. Nah, jatuh itu kudanya nggak bisa bangun. Akhirnya Suroko di situ minta maaf pada Nabi bahwasanya akan mau jadikan apa saja oleh Nabi. Akhirnya Nabi minta agar Suroko menghalangi siapapun yang mencegah beliau ke Madinah. Jadi di sana Suroko menjaga jalan itu jangan sampai ada orang yang tahu. Sampai Nabi Muhammad di Madinah, ya lama-lama tersebar agama Islam dengan baik. Nah, itu waktu itu Nabi Muhammad juga aslinya juga bisa membalas keburukan Suroko. Entah Nabi Muhammad tidak membalasnya. Ya, ini diantaranya sifat Kanjeng Nabi. Nah, tidak mencari kesempatan seperti itu, memang bukan pendendam.
Dari cerita itu akhirnya Suraka menyatakan masuk agama Islam. Qala nabiyyu ngendika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisanai ing dalam ngelem ala ahli hilmi ing atase ahli aris, innallaha yuhibbul hayyal halim. Innallaha satamane Allah yuhibbu iku remen sapa Allah al hayyal halim, wong kang isin-isinan tur wong kang aris. Wa yubhidu lan bendu sapa Allah al fahisyah, wong kang Allah kelakuane, al badi'ah tur wong kang Allah guneme, Allah pengucape. Jadi Kanjeng Nabi memberi pujian kepada orang yang bisa berbuat aris, bijaksana, dengan mengatakan dengan hadisnya inna wa yuhibbul hayyal halim, sesungguhnya Allah itu cinta pada orang yang malu untuk berbuat jahat, malu untuk membalas keburukan, wa yubhidul fahishal badi'ah, dan Allah itu benci pada orang yang akhlaknya tidak baik, juga tutur katanya yang tidak baik. As-sakha'u tawi iku nerangaken mertelaaken loman, sifat loman. Sifat loman niku sifat Jawa. Nah, istilah Jawa iku gampang ngekei, dermawan istilahnya. Huwa utawi sakha badul mali iku nyerahaken bondo min hoiri mas'alatin, saking tanpa ana penjaluk, tanpa dijaluk, walastih kokin lan tanpa ora ana amriha ngahai. Jadi yang dinamakan sakha sifat loman yaitu memberi sesuatu, ya, entah itu makanan, entah itu uang, tanpa diminta dan tanpa ada hak yang harus ditetapi. Berarti ini memberinya itu netral. Kalau kita memberi pada orang yang berhak menerima, nah ini kan memang sudah sepantasnya, sudah menjadi haknya. Contohnya kita memberi nafkah pada anak, pada istri, itu memang sudah haknya. Nah, tapi ini pada orang lain tanpa harus diminta. Nah, waktu mengasihkan itu tidak pakai diminta. Nah, ini disebut dengan sakha. Wa huwa tawiyya sakha fadilatun iku kautaman mustahsanatun kang den wilang bagus, wa khoslatun lan pekerti mahmudatun kang pinuji. 5 krana perkara fihi kang tetep ing dalem sakha minirtibatil qulubi, bayane saking campure pira-pira ati wastimaiha tegese kumpule kulub. Faya'dumu mongko agung al intifa'u apa ngalap manfaat, wa ya'ummu lan sumramba apa al tifa'u al irtifaku apa kawelasan. Fakat kana mongko teman-teman ono sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yukti iku aweh sapa kanjeng Nabi atau aman ing kaya pawe wong
la yakhsha kang ora wedi sapa man al faqra ing fakir. Jadi ketika kita memberikan sesuatu pada orang lain itu memang hendaknya kita punya prinsip la yakhshal faqra, tidak takut fakir. Kalau kita mempunyai prinsip seperti itu, tidak takut fakir, tidak takut miskin, insya Allah kita bisa menunaikan sifat sakho. Tapi kalau dalam hati kita, kalau mengasihi orang itu kepikiran miskin, kepikiran berkurang hartanya, maka tentunya kita sulit untuk menjadi orang yang dermawan. Padahal orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Ya jelas Allah memang menyukai orang-orang yang dermawan, suka memberi. As-sakhiyu qaribum minallah, qaribum minan nas, dekat dengan manusia. Orang yang dermawan jelas dekat dengan manusia, dengan orang-orang yang lain. Karena orang juga suka dengan orang yang dermawan, suka memberi. Qaribum minal jannah, juga dekat dengan surga. Memang surga merindukan orang-orang yang dermawan. Dan ba'idum minan nar, orang yang dermawan itu jauh dari neraka. Wa fil hadis lan kasebut dalam hadis qala ngendika sapa Jibril qala Allah taala dawuh sapa Allah taala hada utawi iki agama mawimalan ada dinon utawi iki agama, dinon iku agama irtado itu kang ridhoaken ingsun hu ing din nafsi krana dat ingsun laislihu ora bagusi hu ing din illa sakhau kejaba sapa wong kang loman wa husnul khuluqi lan baguse akhlak, baguse pekerti. Fakrimu mongko mulyakno sira hu ing din bihima kelawan sakho wa husnul khuluq mastata'tum selagine kuwasa sira kabeh. Jadi dalam hadis qudsi, karena yang dawuh Allah dikatakan hada dinun irtadaituhu li nafsi la yasluhu ila sakha'u wa husnul khuluqi fakrimuhu bihima mastata'tum, bahwasanya agama Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi agama Islam itu tidak bisa bagus kecuali dengan orang-orang yang dermawan dan orang yang bagus akhlaknya. Maka sebagai umat Islam kita harus memuliakan agama Islam itu dengan sifat sakha dan husnul khuluq, dengan sifat dermawan dan juga akhlak yang baik. Mastata'tum, sekuat kita harus memperjuangkan bahwasanya agama Islam supaya tinggi nilainya itu harus dengan sifat sakha dan husnul khuluq. Ngakune Islam tapi nyengit, bakhil, ini kan akhirnya mencoreng nama baik Islam. Dan maksudnya ngakune Islam tapi akhlake mboten sae. Nah, ini juga mencoreng agama Islam. Niku maksudnya wal bakhilu ba'idum minallah, orang yang bakhil itu jauh dari Allah.
Ba'idu minan nas, jauh dari manusia. Ba'idu minal jannah, jauh dari surga. Qaribum minan nar, dan orang yang bakhil itu dekat dengan neraka. Waliyatubillah, tumana'udzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat bakhil, yaitu sifat yang enggan berbagi, enggan memberi, istilahnya nyengit. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat tersebut. At-tawadhu'u wa huwa a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.